Kalaupun bisa aku ganti nyawaku, aku ganti buat nyelamatin kamu. Ada juga Dinda yang umur hidup harus pakai selang. Akhirnya di 2018 itu tegak kalau kena autoimun lupus. Grita Agatha adalah seorang artis yang menekuni bidang YouTube dengan subscriber 4,6 juta. Dan di dalam kontennya, Grita kerap kali menghadirkan cerita dan juga narasumber orang biasa dengan cerita yang luar biasa. Ini sebenarnya banyak banget narasumber aku yang tentang pelecehan seksual ya. Jadi aku sudah belajar banyak tentang ini. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin kamu semua untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan dengan konten-konten dan cerita-cerita seru dari Super Good. Oke, Grita, aku mau nanya, kan Grita tadi fokus awalnya berarti di entertain kan. Sekarang kan akhirnya terjun ke YouTube. Malah kayaknya bener-bener full time ya di YouTube ya. Masih syuting series. masih syuting series ya. Oke, itu awal mulanya akhirnya nge-YouTube dan punya tim sendiri itu gimana? Oke, kalau YouTube sih udah lama, dari zaman dulu kenal Cindy juga kita YouTubean bareng gitu kan, itu masih sendiri juga kan. Zaman-zaman mungkin artis belum di YouTube gitu. Kita buat konten konsisten. Sebenarnya di Terbuka Praktek itu sudah ada namanya sudah ada dari beberapa bulan lalu, karena waktu itu aku ada kreatif freelance, terus dia nyaranin untuk buat podcast Grita Buka Praktek. Dan dari situ ternyata memang membuahkan hasil apa yang aku memberanikan diri untuk buat tim dan juga sewa rumah waktu itu. Oke, dan akhirnya berjalan terus yang Grita Buka Praktek. Semuanya masih berjalan, cuman memang orang mungkin kenal aku di Grita Buka Praktek. Nah, tapi memang bedanya kita dari awal bahwa kita nggak tergantung pada narasumber artis gitu. Tapi kita narasumber yang dari kalangan netizen. Ya, mereka datang untuk curhat mungkin tentang percintaannya, tentang apanya gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih, cuman makin lama yang curhat makin berat ya. Case-nya case-nya makin berat gitu. Aku yang nggak punya background apa-apa jadi belajar banyak juga gitu, dan mungkin banyak kekurangan sampai sekarang masih banyak kekurangan, tapi di setiap narasumber aku belajar, selalu belajar. Boleh nggak sih ceritain satu aja bintang tamu yang mungkin ceritanya tuh paling berkesan yang sampai Grita nggak bisa lupa dan menyentuh banget? Kalau satu aku nggak bisa karena banyak sekali yang menyentuh ya. Ada Ayu. Kalaupun bisa aku ganti nyawaku, aku ganti buat nyelamatin kamu. Ada juga Dinda yang umur hidup harus pakai selang. Akhirnya di 2018 itu tegak kalau kena autoimun lupus. Ada juga Margo yang di umur 20 tahun dia udah diabetes tahap 1. Dan di situ aku dengar papaku udah doa, tapi suara udah jauh. Tuhan, jangan sekarang. Nah, jadi harus obat suntik terus, dan itu dia suntiknya udah sendiri. Terus ada juga banyak sih kayak pelecehan seksual yang akhirnya mereka bisa bangkit dari itu semua gitu. Ini sebenarnya bukan mereka yang belajar ke aku, tapi aku yang benar-benar belajar ke mereka bagaimana di tengah segala kekurangan mereka, segala cobaan mereka tetap bertahan hidup. Itu aku banyak banget belajar dari narasumber aku. Iya sih, benar-benar pelajaran hidup gimana untuk fight, untuk bangkit, untuk bangun gitu. Nah, dari konten-konten yang sudah dijalani nih, apa yang Grita lihat dari mereka? Kayak kira-kira yang benar-benar akhirnya menyadarkan Grita, oh ternyata aku harus begini, harus gini, ada nggak? Tadi aku bilang aku seneng banget kalau narasumber yang dia itu bisa bangkit gitu. Itu menurut aku karena berat banget mereka untuk bangkit gitu. Cara mereka bangkit, cara mereka mereka apa ya, masalah itu berat banget, nggak gampang, itu berat banget. Nah, yang aku belajar dari mereka ya, lu tuh bisa bangkit, lu tuh sama dari nol gitu. Dan aku belajar bahwa apa yang Tuhan kasih ke kita gitu, cobaan-cobaan itu adalah karena kita itu dipilih Tuhan, karena kita kuat untuk menjalani itu gitu. Mungkin kalau orang lain yang
ngejalan itu nggak bakal sekuat narasumber aku misalkan gitu. Jadi aku ngerasa bahwa apapun yang Tuhan kasih ke kita itu adalah kita berarti dipilih Tuhan untuk menjalani itu. Karena Tuhan tahu kita kuat dan kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan sediakan di depan sana dengan cobaan itu. Jadi kayak apa ya? Dampaknya. Ada yang kemarin misalkan dia dibully habis-habisan, ternyata sekarang dia bisa buat Indonesia bebas bully gitu, kayak gitu-gitulah. Buat kamu yang sedang merasa down, buat kamu yang merasa tidak punya teman atau tidak memiliki sahabat yang selalu ada buat kamu, ini waktu yang tepat untuk kamu menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Karena Sahabat 24 mau secara khusus berdoa buat kamu. So, jangan sungkan untuk hubungi nomor di bawah ini karena kami percaya kuasa doa besar kuasanya.